5 sekawan, ke sarang penyelundup. Kembali ke Pondok Kirin. Hari itu matahari bersinar terang. Dalam sebuah kereta api yang sedang berjalan duduk 4 orang anak, ditemani seekor anjing. Mereka bergembira, karena saat itu permulaan liburan Paskah. Sebentar lagi kita sampai, ujar Julian. Dia yang tertua di antara mereka. Anaknya jangkung, bertubuh kekar. Wajahnya menunjukkan ketetapan hati. Anjing yang menemani mereka ikut gelisah. Ia juga ingin melihat keluar lewat jendela. Ayo duduk, Tim, ujar Julian pada anjing itu. Beri kesempatan pada N untuk melihat keluar. N adalah adik perempuan Julian. Anak itu menjengukkan kepalanya keluar jendela. Stasiun Kirin sudah nampak, serunya. Mudah-mudahan saja Bibi Fanny datang menjemput. Tentu saja dia menjemput, ujar Georgina, saudara sepupunya. Tampang Georgina lebih mirip anak laki-laki. Rambutnya yang ikal dipotong pendek. Tarikan wajahnya juga seperti Julian, tegas. N didorongnya ke pinggir, karena ia pun mau melihat keluar. Sekarang giliran Dick melihat, kata Julian mengatur. Dipalingkannya kepala memandang adik laki-lakinya yang bernama Dick. Anaknya berwajah ramah. Ia sedang duduk di pojok sambil membaca. Dick, Kirin sudah kelihatan. Tak bisakah kau berhenti membaca sebentar? Ceritanya mengasyikkan, kata Dick sambil mengatupkan bukunya. Belum pernah ku baca cerita petualangan yang begini seru. Aloh, pasti tak seasyik beberapa kejadian yang sudah kita alami. Bantah N dengan segera. Katanya memang benar, mereka berlima sering mengalami kejadian yang luar biasa. 5, karena anjing mereka yang bernama Tim selalu ikut terlibat dalam pengalaman yang bermacam-macam itu. Tetapi liburan sekali ini kelihatannya akan berjalan tenang. Mereka sudah berencana akan berjalan-jalan menyusur tebing batu yang memagari pantai teluk tempat kediaman orang tua George. Mereka juga berniat akan berdayung dengan perahu. Kepunyaan George, pergi ke Pulau Kirin. Pulau itu kepunyaan mereka bersama-sama. Selama masa sekolah yang baru lalu, aku belajar mati-matian, kata Julian. Sekarang aku ingin menikmati liburan. Kau kelihatan agak kurus, kata Georgina. Namanya memang Georgina. Tetapi nama itu tak pernah dipakai. Setiap orang menamakannya George, karena kalau dipanggil dengan nama Georgina, ia tak mau menjawab. Ia ingin disamakan dengan anak laki-laki. Julian nyengir mendengar ucapan saudara sepupunya itu. Jangan khawatir, di Pondok Kirin pasti aku akan cepat gemuk. Serahkan aja pada Bibi Fanny. Dia paling ahli menggemukkan badan orang. Selalu ada saja hidangan enak di rumahmu. Wah, senang rasanya akan berjumpa lagi dengan ibumu, George. Bibi Fanny sangat peramah. Memang, moga-moga saja selama liburan ini ayah sedang baik, kata George. Mestinya begitu, karena menurut cerita ibu ia baru saja menyelesaikan beberapa percobaan ilmiah yang baru. Kabarnya percobaannya berhasil baik sekali. Ayah George seorang sarjana. Ia selalu sibuk mencoba bermacam-macam penemuan baru. Untuk itu ia memerlukan ketenangan. Kalau merasa terganggu ketenangannya, atau jika percobaan tidak berjalan persis seperti dikehendaki olehnya, kadang-kadang ia marah-marah. Bahkan mengamuk. Dan itu bukan hanya terjadi kalau percobaan saja yang tak berjalan sesuai dengan kemauannya, melainkan juga kalau ada hal-hal terjadi berlawanan dengan keinginannya. Julian dan kedua adiknya sering merasa bahwa sifat Georgina yang cepat marah merupakan warisan ayahnya. Anak itu pun suka mengamuk, kalau terjadi hal-hal yang tidak disukainya. Ternyata Bibi Fanny menjemput di stasiun. Keempat anak itu bergegas turun dari kereta api, lalu berlarian menyongsongnya. George paling dulu mendekapnya. Ia sangat sayang pada ibunya yang baik hati. Kalau ayahnya sedang marah pada George, ibunya sering berusaha melindunginya. Tim meloncat-loncat mengelilingi mereka, sambil menggonggong-gonggong dengan gembira. Anjing itu pun sayang pada ibu tuannya. Bibi Fanny menepuk-nepuk kepala Tim. Wah, Tim sudah besar sekali sekarang, ujar Bibi sambil tertawa. Tim memang anjing yang besar badannya. Anak-anak menyayanginya, karena ia peramah dan setia. Tim memandang anak-anak itu silih berganti. Ia ikut merasakan kegembiraan mereka. Ia sayang pada anak-anak itu. Tetapi tentu saja ia paling sayang pada George, tuannya. Ia sudah dipelihara oleh anak itu semenjak masih kecil. Ia bahkan ikut bersekolah, karena George bersekolah bersama N di sebuah internat asteris semacam asrama, yang mengizinkan murid-murid membawa binatang peliharaan. Kalau tidak diperbolehkan, pasti George tak mau bersekolah di internat itu.
Mereka berangkat ke Kirin naik kereta kuda. Kirin terletak di tepi laut, menghadap sebuah teluk besar. Saat itu baru awal musim semi, jadi hawa di Inggris masih cukup dingin. Dan hari itu bahkan sangat dingin dan banyak angin. Anak-anak menggigil kedinginan. Mereka merapatkan mantel yang menyelubungi tubuh. Aduh, dinginnya, ujar Anne dengan gigi gemeletup. Lebih dingin daripada di musim dingin. Itu karena angin, jawab Bibi menyelubungi diri dengan selimut tebal. Selama 2 hari, belakangan ini tiupannya makin lama makin kencang. Para nelayan sudah berjaga-jaga. Perahu mereka sudah ditarik tinggi-tinggi ke pantai, karena khawatir akan dilanda badai. Kemudian ketika kereta kuda mereka berjalan menyusur pantai tempat mereka sering berenang-renang, anak-anak itu melihat perahu nelayan berada di tempat yang tinggi sekali, jauh dari batas air. Anak-anak sama sekali tak ingin mandi saat itu. Bahkan mengingatnya saja, mereka sudah menggigil. Tiupan angin mendesing suaranya. Di langit nampak awan tebal bergulung-gulung, seperti berlomba-lomba kelihatannya. Ombak besar berdebur-debur memukul pantai. Tim menggonggong-gonggong mendengar bunyinya yang ribut. "Diam, Tim," kata George sambil menepuk-nepuk kepala anjingnya. "Sekarang kau harus belajar diam, karena kita di rumah lagi. Nanti ayah marah padamu. Ayah sedang sibuk sekali, Bu." "Sebetulnya ia sangat sibuk," kata ibunya. "Tapi karena kalian pulang berlibur, ia tak mau bekerja banyak-banyak. Ia bahkan berniat akan berjalan-jalan atau berperahu dengan kalian, kalau cuaca sudah agak tenang." Anak-anak saling berpandang-pandangan. Paman Quentin bukan teman yang menyenangkan. Orangnya tak kenal humor. Ia sama sekali tidak bisa melihat di mana lucunya, apabila anak-anak secara tiba-tiba saja tertawa cekakakan. Dan itu terjadi paling sedikit 20 kali sehari. Wah, gawat. Liburan ini kelihatannya takkan begitu menyenangkan, apabila Paman Quentin terus-terusan bersama kita, kata Dick berbisik pada Julian. Desis Julian. Ia khawatir Bibi Fanny bisa mendengar komentar adiknya itu, dan merasa tersinggung. George mengerutkan dahi. Wah, Ibu, ayah pasti akan merasa bosan sekali apabila terus-terusan bersama kami. Dan kami pun akan bosan. George memang selalu bicara berterus terang. Ia belum pernah bisa menahan diri kalau ngomong. Ibunya mengeluh. Kau tak boleh begitu, sayang, ujar Bibi Fanny. Memang, kalau ia agak lama bersama kalian, ayah kurasa pasti akan bosan juga. Tetapi ada baiknya jika ia sekali-sekali bergaul dengan anak-anak. Kita sudah sampai, kata Julian. Kereta kuda berhenti di depan sebuah rumah tua. Pondok Kirin. Wah, bukan main kencangnya angin di sini, Bibi Fanny. Ya, tadi malam sangat ribut kedengarannya, kata bibinya. Julian, nanti kalau barang-barang sudah diturunkan, kau membawa kereta ke belakang, ya. Nah, ini paman datang hendak membantu. Paman mereka keluar dari rumah. Paman Quentin bertubuh jangkung, dengan kening agak berkerut, tetapi kelihatan bahwa ia pintar. Paman tersenyum pada anak-anak itu, serta mencium George dan Anne. Selamat datang di Pondok Kirin, ujarnya. Aku merasa beruntung bahwa orang tuamu bepergian, Anne. Jadi kalian bisa berlibur lagi kemari. Tak lama kemudian mereka sudah duduk di meja makan, menikmati hidangan makanan yang disajikan bersama teh. Bibi Fanny selalu menyajikan makanan yang enak-enak setiap kali mereka datang. Ia tahu, anak-anak pasti sangat lapar setelah naik kereta api begitu lama. Anak-anak makan dan minum sepuas-puasnya. Tim duduk di bawah meja, dekat kaki George. Sebetulnya ia tak boleh diberi apa-apa pada saat anak-anak makan. Tetapi banyak juga potongan kue dan roti yang menyasar ke bawah meja. Angin bertiup menderu-deru sekeliling rumah. Daun jendela berbunyi kertak-kertuk, pintu tergoncang-goncang. Hamparan lantai terangkat naik turun, terdorong angin yang menyusup ke bawahnya. Hamparan itu bergerak-gerak, seperti ada ular menjalar di bawahnya, kata Anne. Tim memandang hamparan sambil menggeram. Ia anjing yang cerdik. Tapi walau begitu ia tak mengerti, mengapa hamparan bergerak-gerak begitu aneh. Mudah-mudahan malam ini angin agak mereda, kata Bibi Fanny. Kemarin malam aku tak bisa tidur dibuatnya. Kau kelihatan agak kurus sekarang, Julian. Rupanya terlalu banyak belajar. Kau mesti kugemukkan lagi. Anak-anak tertawa mendengarnya. Sudah kami kira ibu akan ngomong begitu, kata George. Astaga, bunyi apa itu? Semuanya kaget. Dari arah atap terdengar bunyi berdebum nyaring. Tim menegakkan telinga sambil menggeram. Ada genteng yang jatuh, kata Paman Quentin.
Benar-benar menjengkelkan. Kalau angin sudah tak bertiup sekencang ini lagi, atap harus dibetulkan, Fanny. Supaya jangan bocor, kalau hujan. Anak-anak sebenarnya mengharapkan agar paman mereka kembali ke kamar kerjanya sehabis minum teh. Biasanya ia begitu, tetapi sekali ini harapan mereka sia-sia. Mereka diajaknya mengadakan permainan keluarga. Tetapi permainan ini tidak asyik, karena ada paman Quentin. Ia sama sekali tak bisa bermain. Bahkan yang paling sederhana pun ia tidak bisa. Kalian kenal seorang anak laki-laki bernama Pierre Lenoir? Tanya paman sekonyong-konyong, sambil mengambil sepucuk surat dari kantongnya. Kalau tak salah, ia sesekolah dengan kau dan Dick, Julian. Pierre Lenoir, maksud paman si hangus, kata Julian. Ya, ia sekelas dengan Dick. Anak edan, hangus. Kenapa kalian menamakannya demikian? Tanya paman Quentin. Aneh benar, ada anak bernama begitu. Paman pasti tak menganggap aneh lagi, kalau sudah pernah melihatnya, kata Dick sambil tertawa. Kelihatannya memang seperti arang, benar-benar hangus. Rambutnya hitam, matanya hitam, alisnya seperti digambar dengan arang. Dan nama keluarganya kan juga berarti, hitam, bukan? Lenoir, itu kan bahasa Perancis, dan artinya hitam. Memang betul katamu itu, tapi masakan orang diberi nama, hangus. Kata paman Quentin. Nah, soalnya aku sering berkirim-kiriman surat dengan ayah anak itu. Kami berdua menaruh minat pada soal-soal ilmiah yang sama. Aku mengundangnya kemari untuk beberapa hari, bersama-sama dengan anaknya, Pierre. Oh ya, seru Dick dengan gembira. Wah, asyik juga apabila si hangus ada di sini. Paman, tapi anak itu benar-benar sinting, maksudku bandel. Ia tak pernah mau mengikuti perintah, pintar memanjat seperti monyet, dan kadang-kadang bisa bersikap seenaknya. Kurasa paman nanti takkan begitu senang padanya. Nampak paman Quentin agak menyesal telah mengundang si hangus itu, sesudah mendengar cerita Dick. Paman Quentin tak senang pada anak-anak yang bersikap seenaknya. Ia juga tak senang pada anak-anak bandel. Apalagi yang sinting. Katanya sambil mengembalikan surat ke kantong. Sebetulnya aku harus menanyakan, mengenainya dulu padamu, sebelum mengusulkan pada ayahnya agar anak itu diajak. Tapi barangkali aku masih bisa mengubah undangan itu, agar Pierre tidak jadi ikut. Jangan, ayah, kata George. Mendengar cerita Dick, ia langsung ingin bertemu dengan si hangus. Biarlah ia kemari, ia bisa kita ajak berjalan-jalan, supaya suasana menjadi lebih ramai. Kita lihat saja nanti, kata ayahnya. Padahal paman Quentin sudah membulatkan tekad untuk membatalkan kedatangan anak itu ke Pondok Kirin. Kalau ia bandel, senang memanjat-manjat dan juga suka seenaknya saja. George saja sudah cukup merepotkan. Apalagi kalau ada anak sinting yang memanas-manaskan. Anak-anak merasa lega, ketika sekitar pukul 8 malam paman pergi karena ingin membaca. Bibi Fanny memandang ke jam. Sudah waktunya bagi Anne masuk ke tempat tidur, katanya. Dan kau juga, George. Kami main sekali saja lagi, ya, dan ibu ikut bermain, kata George. Ayo, ibu harus ikut. Ini malam pertama kami berada di rumah. Lagi pula siapa bisa tidur, karena angin bertiup sangat kencang. Ayo, ibu mesti ikut bermain dengan kami, sudah itu kami tidur. Lihat saja, Julian sudah mulai menguap. 5 sekawan, ke sarang penyelundup. Bagian 1, kembali ke Pondok Kirin. Hari itu matahari bersinar terang. Dalam sebuah kereta api yang sedang berjalan duduk 4 orang anak, ditemani seekor anjing. Mereka bergembira, karena saat itu permulaan liburan Paskah. Sebentar lagi kita sampai, ujar Julian. Dia yang tertua di antara mereka. Anaknya jangkung, bertubuh kekar. Wajahnya menunjukkan ketetapan hati. Anjing yang menemani mereka ikut gelisah. Ia juga ingin melihat keluar lewat jendela. Ayo duduk, Tim, ujar Julian pada anjing itu. Beri kesempatan pada Anne untuk melihat keluar. Anne adalah adik perempuan Julian. Anak itu menjengukkan kepalanya keluar jendela. Stasiun Kirin sudah nampak, serunya. Mudah-mudahan saja Bibi Fanny datang menjemput. Tentu saja dia menjemput, ujar Georgina, saudara sepupunya. Tampang Georgina lebih mirip anak laki-laki. Rambutnya yang ikal dipotong pendek. Tarikan wajahnya juga seperti Julian, tegas. Anne didorongnya ke pinggir, karena ia pun mau melihat keluar. Sekarang giliran Dick melihat, kata Julian mengatur.
Dipalingkannya kepala memandang adik laki-lakinya yang bernama Dick. Anaknya berwajah ramah. Ia sedang duduk di pojok sambil membaca. Dick, Kirin sudah kelihatan. Tak bisakah kau berhenti membaca sebentar? Ceritanya mengasyikkan, kata Dick sambil mengatupkan bukunya. Belum pernah ku baca cerita petualangan yang begini seru. Aloh, pasti tak seasyik beberapa kejadian yang sudah kita alami. Bantah Anne dengan segera. Katanya memang benar, mereka berlima sering mengalami kejadian yang luar biasa. 5. Karena anjing mereka yang bernama Tim selalu ikut terlibat dalam pengalaman yang bermacam-macam itu. Tetapi liburan sekali ini kelihatannya akan berjalan tenang. Mereka sudah berencana akan berjalan-jalan menyusur tebing batu yang memagari pantai teluk tempat kediaman orang tua George. Mereka juga berniat akan berdayung dengan perahu. Kepunyaan George, pergi ke Pulau Kirin. Pulau itu kepunyaan mereka bersama-sama. Selama masa sekolah yang baru lalu, aku belajar mati-matian, kata Julian. Sekarang aku ingin menikmati liburan. Kau kelihatan agak kurus, kata Georgina. Namanya memang Georgina, tetapi nama itu tak pernah dipakai. Setiap orang menamakannya George, karena kalau dipanggil dengan nama Georgina, ia tak mau menjawab. Ia ingin disamakan dengan anak laki-laki. Julian nyengir mendengar ucapan saudara sepupunya itu. Jangan khawatir, di Pondok Kirin pasti aku akan cepat gemuk. Serahkan aja pada Bibi Fanny. Dia paling ahli menggemukkan badan orang. Selalu ada saja hidangan enak di rumahmu. Wah, senang rasanya akan berjumpa lagi dengan ibumu, George. Bibi Fanny sangat peramah. Memang, moga-moga saja selama liburan ini ayah sedang baik, kata George. Mestinya begitu, karena menurut cerita ibu ia baru saja menyelesaikan beberapa percobaan ilmiah yang baru. Kabarnya percobaannya berhasil baik sekali. Ayah George seorang sarjana. Ia selalu sibuk mencoba bermacam-macam penemuan baru. Untuk itu ia memerlukan ketenangan. Kalau merasa terganggu ketenangannya, atau jika percobaan tidak berjalan persis seperti dikehendaki olehnya, kadang-kadang ia marah-marah. Bahkan mengamuk. Dan itu bukan hanya terjadi kalau percobaan saja yang tak berjalan sesuai dengan kemauannya, melainkan juga kalau ada hal-hal terjadi berlawanan dengan keinginannya. Julian dan kedua adiknya sering merasa bahwa sifat Georgina yang cepat marah merupakan warisan ayahnya. Anak itu pun suka mengamuk, kalau terjadi hal-hal yang tidak disukainya. Ternyata Bibi Fanny menjemput di stasiun. Keempat anak itu bergegas turun dari kereta api, lalu berlarian menyongsongnya. George paling dulu mendekapnya. Ia sangat sayang pada ibunya yang baik hati. Kalau ayahnya sedang marah pada George, ibunya sering berusaha melindunginya. Tim meloncat-loncat mengelilingi mereka, sambil menggonggong-gonggong dengan gembira. Anjing itu pun sayang pada ibu tuannya. Bibi Fanny menepuk-nepuk kepala Tim. Wah, Tim sudah besar sekali sekarang, ujar Bibi sambil tertawa. Tim memang anjing yang besar badannya. Anak-anak menyayanginya, karena ia peramah dan setia. Tim memandang anak-anak itu silih berganti. Ia ikut merasakan kegembiraan mereka. Ia sayang pada anak-anak itu. Tetapi tentu saja ia paling sayang pada George, tuannya. Ia sudah dipelihara oleh anak itu semenjak masih kecil. Ia bahkan ikut bersekolah, karena George bersekolah bersama Anne di sebuah internat asteris semacam asrama, yang mengizinkan murid-murid membawa binatang peliharaan. Kalau tidak diperbolehkan, pasti George tak mau bersekolah di internat itu. Mereka berangkat ke Kirin naik kereta kuda. Kirin terletak di tepi laut, menghadap sebuah teluk besar. Saat itu baru awal musim semi, jadi hawa di Inggris masih cukup dingin. Dan hari itu bahkan sangat dingin dan banyak angin. Anak-anak menggigil kedinginan. Mereka merapatkan mantel yang menyelubungi tubuh. Aduh, dinginnya, ujar Anne dengan gigi gemeletup. Lebih dingin daripada di musim dingin. Itu karena angin, jawab Bibi menyelubungi diri dengan selimut tebal. Selama 2 hari, belakangan ini tiupannya makin lama makin kencang. Para nelayan sudah berjaga-jaga. Perahu mereka sudah ditarik tinggi-tinggi ke pantai, karena khawatir akan dilanda badai. Kemudian ketika kereta kuda mereka berjalan menyusur pantai tempat mereka sering berenang-renang, anak-anak itu melihat perahu nelayan berada di tempat yang tinggi sekali, jauh dari batas air. Anak-anak sama sekali tak ingin mandi saat itu. Bahkan mengingatnya saja, mereka sudah menggigil. Tiupan angin mendesing suaranya. Di langit nampak awan tebal bergulung-gulung, seperti berlomba-lomba kelihatannya. Ombak besar berdebur-debur memukul pantai.
Tim menggonggong-gonggong mendengar bunyinya yang ribut. Diam, Tim, kata George sambil menepuk-nepuk kepala anjingnya. Sekarang kau harus belajar diam, karena kita di rumah lagi. Nanti ayah marah padamu. Ayah sedang sibuk sekali, Bu. Sebetulnya ia sangat sibuk, kata ibunya. Tapi karena kalian pulang berlibur, ia tak mau bekerja banyak-banyak. Ia bahkan berniat akan berjalan-jalan atau berperahu dengan kalian, kalau cuaca sudah agak tenang. Anak-anak saling berpandang-pandangan. Paman Quentin bukan teman yang menyenangkan. Orangnya tak kenal humor. Ia sama sekali tidak bisa melihat di mana lucunya, apabila anak-anak secara tiba-tiba saja tertawa cekakakan. Dan itu terjadi paling sedikit 20 kali sehari. Wah, gawat. Liburan ini kelihatannya takkan begitu menyenangkan, apabila Paman Quentin terus-terusan bersama kita, kata Dick berbisik pada Julian. Desis Julian. Ia khawatir Bibi Fanny bisa mendengar komentar adiknya itu, dan merasa tersinggung. George mengerutkan dahi. Wah, Ibu, Ayah pasti akan merasa bosan sekali apabila terus-terusan bersama kami. Dan kami pun akan bosan. George memang selalu bicara berterus terang. Ia belum pernah bisa menahan diri kalau ngomong. Ibunya mengeluh. Kau tak boleh begitu, sayang, ujar Bibi Fanny. Memang, kalau ia agak lama bersama kalian, Ayah kurasa pasti akan bosan juga. Tetapi ada baiknya jika ia sekali-sekali bergaul dengan anak-anak. Kita sudah sampai, kata Julian. Kereta kuda berhenti di depan sebuah rumah tua. Pondok Kirin. Wah, bukan main kencangnya angin di sini, Bibi Fanny. Ya, tadi malam sangat ribut kedengarannya, kata bibinya. Julian, nanti kalau barang-barang sudah diturunkan, kau membawa kereta ke belakang, ya. Nah, ini Paman datang hendak membantu. Paman mereka keluar dari rumah. Paman Quentin bertubuh jangkung, dengan kening. Agak berkerut, tetapi kelihatan bahwa ia pintar. Paman tersenyum pada anak-anak itu, serta mencium George dan Anne. Selamat datang di Pondok Kirin, ujarnya. Aku merasa beruntung bahwa orang tuamu bepergian, Anne. Jadi kalian bisa berlibur lagi kemari. Tak lama kemudian mereka sudah duduk di meja makan, menikmati hidangan makanan yang disajikan bersama teh. Bibi Fanny selalu menyajikan makanan yang enak-enak setiap kali mereka datang. Ia tahu, anak-anak pasti sangat lapar setelah naik kereta api begitu lama. Anak-anak makan dan minum sepuas-puasnya. Tim duduk di bawah meja, dekat kaki George. Sebetulnya ia tak boleh diberi apa-apa pada saat anak-anak makan. Tetapi banyak juga potongan kue dan roti yang menyasar ke bawah meja. Angin bertiup menderu-deru sekeliling rumah. Daun jendela berbunyi kertak-kertuk, pintu tergoncang-goncang. Hamparan lantai terangkat naik turun, terdorong angin yang menyusup ke bawahnya. Hamparan itu bergerak-gerak, seperti ada ular menjalar di bawahnya, kata Anne. Tim memandang hamparan sambil menggeram. Ia anjing yang cerdik, tapi walau begitu ia tak mengerti, mengapa hamparan bergerak-gerak begitu aneh. Mudah-mudahan malam ini angin agak mereda, kata Bibi Fanny. Kemarin malam aku tak bisa tidur dibuatnya. Kau kelihatan agak kurus sekarang, Julian. Rupanya terlalu banyak belajar. Kau mesti kugemukkan lagi. Anak-anak tertawa mendengarnya. Sudah kami kira ibu akan ngomong begitu, kata George. Astaga, bunyi apa itu? Semuanya kaget. Dari arah atap terdengar bunyi berdebum nyaring. Tim menegakkan telinga sambil menggeram. Ada genteng yang jatuh, kata Paman Quentin. Benar-benar menjengkelkan. Kalau angin sudah tak bertiup sekencang ini lagi, atap harus dibetulkan, Fanny. Supaya jangan bocor, kalau hujan. Anak-anak sebenarnya mengharapkan agar paman mereka kembali ke kamar kerjanya sehabis minum teh. Biasanya ia begitu, tetapi sekali ini harapan mereka sia-sia. Mereka diajaknya mengadakan permainan keluarga. Tetapi permainan ini tidak asyik, karena ada Paman Quentin. Ia sama sekali tak bisa bermain. Bahkan yang paling sederhana pun ia tidak bisa. Kalian kenal seorang anak laki-laki bernama Pierre Lenoir? Tanya Paman sekonyong-konyong, sambil mengambil sepucuk surat dari kantongnya. Kalau tak salah, ia sesekolah dengan kau dan Dick, Julian. Pierre Lenoir, maksud Paman si hangus, kata Julian. Ya, ia sekelas dengan Dick. Anak edan, hangus. Kenapa kalian menamakannya demikian? Tanya Paman Quentin. Aneh benar, ada anak bernama begitu. Paman pasti tak menganggap aneh lagi, kalau sudah pernah melihatnya, kata Dick sambil tertawa. Kelihatannya memang seperti arang, benar-benar hangus.
Rambutnya hitam, matanya hitam, alisnya seperti digambar dengan arang. Dan nama keluarganya kan juga berarti, hitam, bukan? Lenoir, itu kan bahasa Perancis, dan artinya hitam. Memang betul katamu itu, tapi masakan orang diberi nama, hangus. Kata Paman Quentin. Nah, soalnya aku sering berkirim-kiriman surat dengan ayah anak itu. Kami berdua menaruh minat pada soal-soal ilmiah yang sama. Aku mengundangnya kemari untuk beberapa hari, bersama-sama dengan anaknya, Pierre. Oh ya, seru Dick dengan gembira. Wah, asyik juga apabila si hangus ada di sini. Paman, tapi anak itu benar-benar sinting, maksudku bandel. Ia tak pernah mau mengikuti perintah, pintar memanjat seperti monyet, dan kadang-kadang bisa bersikap seenaknya. Kurasa paman nanti takkan begitu senang padanya. Nampak Paman Quentin agak menyesal telah mengundang si hangus itu, sesudah mendengar cerita Dick. Paman Quentin tak senang pada anak-anak yang bersikap seenaknya. Ia juga tak senang pada anak-anak bandel. Apalagi yang sinting. Katanya sambil mengembalikan surat ke kantong. Sebetulnya aku harus menanyakan mengenainya dulu padamu, sebelum mengusulkan pada ayahnya agar anak itu diajak. Tapi barangkali aku masih bisa mengubah undangan itu, agar Pierre tidak jadi ikut. Jangan, ayah, kata George. Mendengar cerita Dick, ia langsung ingin bertemu dengan si hangus. Biarlah ia kemari, ia bisa kita ajak berjalan-jalan, supaya suasana menjadi lebih ramai. Kita lihat saja nanti, kata ayahnya. Padahal Paman Quentin sudah membulatkan tekad untuk membatalkan kedatangan anak itu ke Pondok Kirin, kalau ia bandel, senang memanjat-manjat dan juga suka seenaknya saja. George saja sudah cukup merepotkan. Apalagi kalau ada anak sinting yang memanas-manaskan. Anak-anak merasa lega, ketika sekitar pukul 8 malam Paman pergi karena ingin membaca. Bibi Fanny memandang ke jam. Sudah waktunya bagi Anne masuk ke tempat tidur, katanya. Dan kau juga, George. Kami main sekali saja lagi, ya, dan ibu ikut bermain, kata George. Ayo, ibu harus ikut. Ini malam pertama kami berada di rumah. Lagi pula siapa bisa tidur, karena angin bertiup sangat kencang. Ayo, ibu mesti ikut bermain dengan kami, sudah itu kami tidur. Lihat saja, Julian sudah mulai menguap.